Iya, kalau terbuka kemungkinan yang mana yang memungkinkan? Apakah Ahok versus Anies atau Ahok dan Anies? Saya nggak tahu. Yang pasti bagi saya tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam. Itu that's a game. Saya selalu kasih ucapan selamat. Bagi saya itu, kamu menang pun seizin Tuhan kok. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, it's okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? That's it gitu loh. Lagipun saya tahu Pak Jokowi juga, kalau baca dari kirim Pratikno ke Kertanegara, kan semua kan ada catatan digital, barang komentar. Pak Jokowi merestui Anies kok. Karena Pak Jokowi anggap saya kan sudah selesai kan, sudah nista agama kan. Beliau juga suruh Bu Risma yang maju. Hari ini adalah penanda awal perjuangan dalam menghadirkan kebaikan, dalam menghadirkan keadilan yang diharapkan oleh seluruh rakyat Jakarta, yaitu maju kotanya, bahagia warganya. Hari ini saya dan Bang Sandi dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur. Bukan bagi para pemilih kami saja, tetapi bagi seluruh warga Jakarta. Kini saatnya bergandengan sebagai sesama saudara dalam satu rumah untuk memajukan kota Jakarta. Holong menjalak holong, holong menjalak domu. Begitu pepatah Batak mengungkapkan, kasih sayang akan mencari kasih sayang, kasih sayang akan menciptakan persatuan. Ikatan yang kemarin sempat tercerai, mari kita ikat kembali, mari kita rajut kembali, mari kita kumpulkan energi yang terserak menjadi energi yang terkumpul untuk membangun kota ini bersama-sama. Saudara-saudara, hadirin rakyat Jakarta yang dimuliakan. Jakarta adalah tempat yang dipenuhi oleh sejarah. Setiap sudut di kota ini menyimpan lapisan kisah sejarah yang dilalui ratusan, bahkan ribuan tahun. Jakarta tidak dibangun baru kemarin. Sejak era Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, hingga kini Jakarta adalah kisah pergerakan peradaban manusia. Jakarta adalah melting pot. Jakarta adalah pusat berkumpulnya berbagai manusia dari seluruh Nusantara. Bukan hanya Nusantara, bahkan berkumpul dari berbagai penjuru dunia. Di kota ini, interaksi adalah bagian dari sejarahnya. Dan di kota ini pula, masyarakat Betawi telah menjadi sebaik-baiknya tuan rumah bagi Jakarta. Saudara-saudara sekalian, di kota ini semua sejarah penting Republik ditorehkan. 2 kilometer letaknya dari tempat kita berkumpul. Para pemuda berkumpul di Kramat Raya mengumandangkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa bersama. Hanya 2 kilometer dari tempat ini. 1 kilometer dari tempat kita berkumpul. Di situ para pendiri Republik, para perintis kemerdekaan berkumpul menyusun visi Republik ini. Sekarang kita sebut sebagai Gedung Pancasila. Di situ mereka merumuskan garis depan, garis besar bagaimana Republik ini didirikan. Janji kemerdekaan dituliskan di tempat itu.
3 kilometer dari kita berkumpul, Pegangsaan Timur, di sana digumandangkan proklamasi kemerdekaan kita. Saudara-saudara sekalian, di tanah ini semua cita-cita bangsa diungkapkan. Karena itu kita tidak boleh di tanah ini justru janji kemerdekaan tak terlunaskan oleh warganya. Republik ini menjanjikan kesejahteraan, maka di ibu kota harus hadir kesejahteraan. Republik ini menjanjikan perlindungan, maka di ibu kota harus ada perlindungan. Republik ini menjanjikan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka di ibu kota harus hadir ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ketika Republik ini tegas-tegas mengatakan bahwa visinya adalah menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka insya Allah kita sama-sama tunaikan ikhtiar itu. Di ibu kota harus hadir keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta. Dan Jakarta ini satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan kolonialisme dari dekat. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta selama ratusan tahun, betul tidak sekalian? Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Karena itu, bila kita merdeka, maka janji-janji itu harus terlunaskan bagi warga Jakarta. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan dalam pepatah Madura. Itik sea telur, ayam se ngeremi. Katanya, itik yang bertelur, ayam yang mengerami. Kita yang bekerja keras untuk merebut kemerdekaan, kita yang bekerja keras untuk mengusir kolonialisme, kita semua harus merasakan manfaat kemerdekaan di ibu kota ini. Dan kita terus sekalian menginginkan Jakarta bisa menjadi layaknya sebuah arena aplikasi Pancasila. Jakarta bukan sekedar kota, dia adalah ibu kota. Maka di kota ini Pancasila harus mengejawantah. Pancasila harus menjadi kenyataan. Setiap silanya harus terasa dalam keseharian.